Terpenting ini batik. Berarti Ini batik Pekalongan. Tapi bahkan saya yang batik seragam yang dikatakan batik Kendal itu bikinnya di Pekalongan. Iya. Lucu itu. saya punya batik Kendal. Kebetulan 2 bulan yang lalu lah, setelah Lebaran itu kita di Komisi D itu khusus membuat seragam batik Kendal. Jadi kayaknya kain Kendal, Dari mana batik itu? Kendal. Saya kainnya dari mana saya kurang tahu, tapi itu katanya batik Kendal. Batik Kendal. Memang budaya itu cakupannya sangat luas. Oke. Kalau di dalam undang-undang itu, ini saya buka nggak apa-apa ya sedikit ya, Saya petak, tentang objek kebudayaan itu sangat banyak sekali. Oh iya. Mulai dari tradisi lisan, Nah, ini kawan-kawan di Tradisi tengah lisan, catat. manuskrip, manuskrip, adat istiadat, adat istiadat. ritual khusus, Hmm. pengetahuan tradisional, Hmm. teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Olahraga tradisional. Patok Egrang, lele, patok lele. egrang, Yang tadi setinan. yang saya burung patek mudeng itu yang teknologi tradisional itu seperti apa? Oh. Padahal ketika pikiran saya nek krungu teknologi kuwi seputar mesin, perkara sing iso njebluk, nyetrumi gitu. Jenengan seputar lihat gitu. Dengan lihat itu apa itu produk negara Jobo ya. Iya. Kalau teknologi tradisional itu yang begini itu loh. Nah, itu udah tradisional teknologian gitu. Atau Tapi namanya kuno permainan tradisional yang dikemas teknologi modern. Itu juga termasuk di situ. Oh, begitu ya. Iya. Permainan ataupun seni. Di situ yang dikemas tradisi modern. Ya mungkin aplikasi permainan permainan apa sih? Gerobak sodor. Gebak sodor. Terus apa sing ini apa jenenge? Dakon. Dakon. Itu juga termasuk Bahasa Iya. Nokia 3310-nya Bantumi dakon. Iya, gantung. Iya. itu juga termasuk. Nah, kalau kita kembali lagi ke pertanyaan dari Pak Amar ya. Pak Amar tadi, Nanti jadi disensor. nantinya semacam seperti Pemda pemerintah daerah ataupun desa, kalau payung hukumnya sudah jelas, ya untuk kebudayaan dan kesenian tidak hanya menganggarkan gawe gapuro dan lain sebagainya itu, ya termasuk nanti membiayai tentang ritual khusus. Yang tadi dimasukkan kan ritual khusus ya. Ya. Bariah termasuk di daerah saya dan Mas Kempu itu yang banyak pelautnya itu ya ada nyadran, sedekah bumi. Itu kan dari desa juga bisa menganggarkan untuk itu. Oh, teng mriki enten Pak Lurah juga ya? Nggih. Sing pundi Pak Lurah? Itu, yang itu. Itu bisa. Maka dari itu tadi sebelum Kang Misbah rawuh ten ngajeng mriki tadi sudah kita sampaikan. Oh, gitu ya. Udah banyak sekali yang ya, dibahas ya. Bagaimana nanti teman-teman les bumi nanti bisa menjadi motor untuk kita membuat kajian tentang pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kendal, supaya tidak hanya kita menganggarkan tapi kita punya produk hukum yang jelas yang memayungi teman-teman seni, teman-teman kebudayaan yang ada di Kabupaten Kendal. Tujuannya itu. Terus lagi ini Kang. Jadi selama ini kan kalau kita melihat para pelaku seni itu nasibnya selalu menjadi semacam objek. Katakanlah ahli batik itu dia membuat baju batik, katakanlah membuat kain batik itu dia paling berapa? Enggak sampai 100.000 kan. Tapi ketika sudah masuk ke showroom, satu lembar itu bisa laku 1,5 juta. Nah, itu ada enggak usaha-usaha dari para pemerintah untuk bisa mengangkat nasib mereka, enggak selalu menjadi kuli gitu. Katakanlah kuli batik, kuli barongan. Terus banyaklah para pelaku seni itu yang nasibnya kayak gitu.
Yo kalau untuk seni pertunjukan sing badhe nek akeh ione gitu. Seperti itu. Nah itu batik kita di Kendal juga punya batik sendiri ya. Ya, banyak. Ya Nah, bahkan kita- dulu pernah saya sedikit terlibat dalam penulisan babat di desanya Pak Lurah Kempu, Magersari. Itu dulu Magersari itu ada batik klasiknya Magersari, tapi sekarang musnah. Waktu itu memang Pak Lurah Kempu pernah ada sentilan ngobrol kepingin lagi membangkitkan batik itu lagi. Waktu itu saya ngomong, kira-kira nanti nasib rakyat jenengan ketika bikin batik itu menjadi kuli batik atau menjadi seniman batik gitu. Kalau seniman batik kan mereka bisa menjual batik itu sebagai karya seni, karya idealis gitu. Tapi ketika nasibnya menjadi kuli batik, ya itu tadi satu kain cuma bayarannya 100.000. Saya ada cerita Pak Khalid dan Kak tuh soal yang jenengan sampaikan itu. Waktu saya jalan-jalan ke Jogja ya, saya jalan-jalannya ke Jogja. Waduh ini. Ya waktu itu kalau tidak keliru di Taman Sari, ada ya Taman Sari Yogyakarta ya Pak Ilman ya. Itu, di Taman Sari itu kan ada beberapa mampir apa tidak? Ya mampir juga. Mampir pasar kembang. Ada seorang wisatawan domestik. Waktu itu mau cari batik Pak Tado. Ketemu abang becak, tukang becak. Terus diantar karena bilangnya mau cari batik yang bagus gitu. Diantar ke Taman Sari itu. Di Taman Sari itu kan ada pengrajin batik yang langsung membuatnya di situ, yang sudah jadi di display juga ada gitu. Ibu-ibu sangat kaget waktu itu, menginginkan beli lembar jarik ya. Harganya itu 2,5 juta ke atas. Duh, jarik ngene larang banget ngono. Kon ning pinggiran kono wek 200.000-an teko kok iso, aku patuk akeh, pataku jajan ning omahku kanggo dulur-dulur ning. Yang bikin batik itu bilang, "Loh, ini bukan barang dagangan kok. Tapi ini karya seni. Kalau jenengan pengen beli barang dagangan ya kembali saja ke yang pinggir jalan. Kalau kalau di sini itu aku bisa jualin 10 juta satu lembar, wong ini karya seni." Gitu. Bedanya di situ, Bu. Ternyata seni itu tak ternilai. Sedangkan barang dagangan itu gampang sekali dinilai dengan nominal itu Kang Tado. Itu mungkin nggak perbedaan karya itu cuma tempatnya saja, yang satu di trotoar, satunya lagi di showroom. Ya, bisa demikian. Itu mungkin terjadi. Ya, mungkin juga terjadi. Ya itu tadi artinya berbicara seni, budaya itu kan masih sangat universal ya Mas. Tetapi ada baiknya ini mumpung ada Mas Khalid yang selaku wakil dari kami yang menjadi anggota dewan di sana, itu ada semacam regulasi khusus yang berbicara dan mengangkat terkait sektor kebudayaan itu yang sudah terlembagakan seperti yang tertera di dalam undang-undang itu tadi supaya dilindungi. Ya memang itu menjadi permasalahan di beberapa daerah, tidak hanya di Kendal. Kalau soal bagaimana pemerintah menghargai tentang budaya dan seni yang ada di lokal, ya itu menjadi permasalahan tersendiri. Ya tadi yang disampaikan oleh Kang Tado, bagaimana batik kita Kendal itu punya batik, bisa nih batik kuyo Kendal itu tetap dirawat. Ini ngapunten kula butuh batik tapi niki mboten batik Kendal. Yang terpenting ini batik. Ini batik Pekalongan. Tapi bahkan yang batik seragam yang dikatakan batik Kendal itu bikinnya di Pekalongan. Iya, lucu itu. Saya punya batik Kendal. Kebetulan 2 bulan yang lalu lah, setelah Lebaran itu kita di Komisi D itu khusus membuat seragam batik Kendal. Jadi kayaknya kain Kendal. Dari mana batik Kendal. Saya kainnya dari mana saya kurang tahu, tapi itu katanya batik Kendal. Batik Kendal ini mau saya pakai tapi kok dereng dikumbah kalih rencang istri wonten niku. Kapan-kapan teman-teman Los Bumi bisa dikasih pinggir saja. Insyaallah. Oh, ini yang ini perlu dicatat. tapi memang gini kan.
soal kebudayaan, soal daya tarik perumatan itu kita tahu di era teknologi seperti sekarang ini Iya. yang serba cepat, serba canggih, itu kita sebagai penggiat kebudayaan juga tidak bisa mengesampingkan itu. Termasuk menurut saya sangat bagus sekali Les Bumi Patebon pada malam hari ini diskusinya sudah memakai teknologi podcast. Jadi nanti di-upload itu juga termasuk salah satu bentuk bahwasanya Les Bumi, teman-teman kebudayaan di Patebon khususnya itu sudah melek tentang teknologi. Padahal masih IT-nya. banyak. Iya. Luar biasa sekali. Divisi Tahu IT-nya nggak, Mas? ada Tahu nggak, khusus. Gimana? Ini Les Bumi Patebon bisa demikian itu karena punya teman anggota dewa. Wah. Jadi pikirannya maju. Tadi saya juga Kecipratan. sudah Kecipratan. sudah subscribe tadi saya. Iya, wah, alhamdulillah. Untuk teman-teman yang lain nanti Boleh nanya lagi iya, nggak? bisa subscribe akunnya Les Bumi Patebon, di subscribe, di Bawah komen dan di like di bawah ini nanti Iya. akunnya. Boleh nanya Ya enggak? silakan. Enak enggak jadi DPR? Jadi DPR itu kalau saya bilang tidak enak, Ya. nanti saya disyukur-syukurkan. Oh gitu. Iya. Buku jadi DPR angel-angel beli ora enak kok mbok lakoni. Ngono. Berarti enak ya? Nggih, Alhamdulillah. tapi nggih enak-enak angel pokoknya dilakoni mawon. Gitu. Nggih, karena ini sebuah amanat sih menurut saya kalau dari dewan itu. Nah, Nggih. Terus lagi ini ada pertanyaannya. Ketika tadi tarik lagi ke depan. Iya. Tadi saya bilang bahwa para pelaku seni itu juga punya andil dalam membangun mental spiritual bangsa. Nggih. Itu enggak beda dengan para ustadz, para kiai, para guru, itu Iya, sama-sama membangun itu. Bedanya cuma tipis itu. Kalau para ustadz dan lain sebagainya itu tompo bisaroh. Kalau para seniman itu kan los-losan. Iya. Ada yang nonton saja sudah sangat syukur. senang sekali. Mm-mm. Itu mungkin nggak, ini sekedar apa ya, igawan saya. Mungkin nggak kelak itu para seniman itu dapat Bisa roh. apa jenenge itu semacam Tunjangan. tunjangan atau apa. Itu satu. Iya. Dan saya kadang berpikir seorang seniman dengan ustadz itu bisa jadi apa ya, bentuk perjuangannya lebih besar seorang seniman karena nggak ada yang ngasih bisaroh. Oh gitu ya. Oh. Di Paido bisa jadi gitu. Oh, gitu. Apalagi nggak bisaroh. Ini Iya. suara hatinya kan satu. Iya. Terima kasih pertanyaan Anda. Lah ini realitas Iya, iya. iya, gitu. Iya. Mungkin gini ya. Niki Pola apa namanya? Pola untuk pemerintah mengayomi guru madrasah yang mendapat bisaroh dari pemerintah daerah dengan pekerja seni atau penggiat seni mungkin berbeda. ya. Ya, berbeda. Kalau guru madrasah itu kan alhamdulillah di Kabupaten Kendal sekarang sudah mendapatkan 1 tahun sebesar 1 juta Per orang ya. per orang, dan itu menurut saya juga masih sangat Kecil sekali. sangat kecil sekali. Saya kira dibanding ke berarti per bulannya mau 80.000. Iya. Ya, per bulan 80.000 Satu padahal bulan. mangkat madrasah kuwi saka mulai jam 2 tekan jam 4:30. Dan itu mencerdaskan anak bangsa. Ya, menjadikan anak bangsa itu Membekali sangat minim ilmu sekali. pengetahuan. Nah, itu juga dikasihnya setahun sekali. Kali 1 juta. 1 juta. Padahal kuli bangunan itu sehari 100.000. Lah nggih. Sebulan itu berapa itu? Wah, ya 30 juta. Iya. Hah? Oh, 3 juta. 3 juta. Nolnya kurangi itu siji. sebulan. Nggih. Kuli bangunan. Lah nggih. Yang Ustaz, Lah nggih. tahun 1 juta. 1 juta. Seniman Itu. 15 tahun tidak dapat apa-apa. Dapat di Paido. Iya. Tapi seniman itu sekali dapat kayak Bang Toyib membawa pulang sebongkah berlian. Nah, Itu nanti cara apanya perhatiannya pemerintah mungkin beda ya, tidak mendapatkan tunjangan setiap bulan atau setiap tahun. Mungkin nanti bisa seumpama pekerja seni apa ya Mas? Pembuat apa tadi batik Ya, ya, alat mungkin batik. nanti bisa dari pemerintah apa namanya
membuat fasilitasi batik mulai dari pembuatan, nanti bisa fasilitasi alat sampai pemasarannya ya, juga, ke marketnya juga. ya. Itu mungkin nanti sentuhannya dari pemerintah itu. Demikian. Seni-seni yang lain juga seperti itu. Mungkin yang di sini penggiat seni mengumpulkan manuskrip atau apa itu kan juga ada di Kendal. Banyak sekali di Kalibungu, saya itu punya teman juga itu. Dia mengumpulkan manuskrip kiai-kiai sepuh dulu yang ada di Kalibungu terutama. Mulai dari karya kitabnya, mulai dari tulisan-tulisan, goresan-goresan tangan yang dulu masih pakai pentol itu. Ya, surat-surat dulu kan belum ada broadcast, dulu pakainya masih surat ya. Jadi kiai Kalibungu mau ngirim apa namanya ya, surat ke Rembang itu ya pakainya ya layang itu. Ya, layang itu. Ya, itu ada mentok itu. paling modern telegram. Ya, temen dapat saya telegram dari Songgopuro yang mengumpulkan manuskrip itu juga masih ada. Nah, itu mungkin nanti apa ya, sentuhan dari pemerintah juga beda lagi. Pekerja seni semacam yang punya barongan atau apa juga beda lagi. Ya, mungkin seni tari beda. Oh ya, ini lebih logis dan bisa masuk akal ya, karena apa seniman itu kan lebih apa ya, independen. Tidak seperti ustadz. Kalau ustadz itu terlembagakan kan. Kalau seniman itu macam-macam dan apa variannya juga banyak. Gus, sebelum saya pamit, ini kalau acara sana, kula kan wong ngeten Gus. Mangke disampaikan ke siapa gitu atau jenengan langsung bisa mengeksekusi. Di Patebon itu kan ada satu ikonik yang setiap orang itu pasti melewati itu. Gerbang selamat datang Kota Kendal. Udah mau masuk kota Kendal, di batas kota itu. Dulu itu karakternya terlihat itu. Karena ya ada limasannya demikian. Terus ya mengalami pembaruan baguslah. Tapi sekarang itu kayak porak-poranda itu. Jadi itu sudah tidak selamat datang di Kota Kendal lagi. Bisa enggak itu seperti apa? Hurufnya sudah pada gregeli terus lampunya enggak nyala itu. Itu lewat siapa? Begitu mungkin ada perawatan, pihak perawatan kan juga bagian dari identitas Kabupaten Kendal. Masa mau Kota Kendal kok parah begini atau ini di bahasanya enggak begini, seadal gitu aja gitu. Apalagi kalau malam ya. Ini apa ini, huruf apa ini itu. Nah, itu kalau lewatnya apa itu gitu, membangun itu gitu. Ya itu satu itu. Kedua Pak Lurah, kula tau ndangke Pak Lurah mriki napa? Kula enten acara Senes. Pak Lurah. Ada. Ini lurah kita itu selain dia juga seorang lurah, dia juga pegiat seni. Ya, Pak Lurah diaturi pinara. Itu konco-konco yang lain. Kula pamit nggih, Pak Ulet nggih. Nggih, matur nuwun sangat rawuhipun. Sahabat-sahabat, kalau ada unek-unek, ada pertanyaan, monggo. Ini mumpung ada sumber yang bisa ditakoni. Monggo.